Oke, selamat sore ya. Baik, teman-teman, mungkin ini Senin biasanya kan kita nggak ada ya. Ini cuman itu aja ya. Saya pikir ya udah kita coba bahas sedikit mengenai saham energi di tengah kenaikan harga minyak ya. Nah, apakah harga minyak ini bakalan meledak kembali atau seperti apa ya? Kita mau lihat ya. Nah, beberapa apa saya mungkin tidak terlalu bisa apa ya, tidak terlalu bisa nampilin data karena saya nggak tahu dari siang tuh kepala saya sakit banget jadi makanya saya tidak keburu untuk ngambil data banyak ya. Oke, teman-teman tahu bahwa harga minyak itu kalau misalnya dia naik pasti ada pengaruhnya ke pendapatan dari saham-saham ini kan ya. Tetapi dia harus benar-benar confirm ada kenaikan. Jadi kalau tidak ada konfirmasi kenaikan ya berarti cuman akan jadi sentimen sementara doang. Oke? Jadi ini kita mencoba untuk membahas teknikalnya ya data-data ini ya sedangkan untuk yang fundamentalnya kemudian katalisnya segala macam teman-teman cari sendiri ya. Oke, nah kita lihat dulu ya, latar belakangnya dulu ya. Latar belakang terjadinya lonjakan harga pada minyak. Ya, apa yang terjadi misalnya contoh dari 2020 ini sampai ke atas ini kan berarti terjadi pemulihan ekonomi pasca COVID. Ya, jadi kalau COVID turun karena memang supply dan demand-nya terganggu kan. Di mana pada saat COVID kita tahu bahwa perekonomian totally berhenti. Total berhenti berarti ya kebutuhan untuk si minyak-minyak itu ya hampir boleh bilang tidak ada. Ambil contoh lah ya kita aja ya. Lu kalau misalnya udah work from home, di mana kita lockdown ya, ya bensin kita mah cukup awet kan. Lu isi full itu bisa sampai sebulan kemudian baru isi lagi, bener ya? Ya pada saat teman-teman di COVID itu kan benar-benar kita nggak ada kegiatan apa-apa. Yang mungkin berkegiatan itu ya paling ya transportasi bahan makanan ya. Tapi yang lain-lain tuh hampir boleh bang benar-benar berhenti kan. Jadi supply dan demand-nya itu terganggu karena terganggu maka dari itu ya market ya mencoba untuk memprice in hal itu ya. Kita ingat banget waktu ini sampai minus kan ya, minus 40 coba bayangkan. Harga minyak tidak ada gunanya sama sekali pada saat itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai melihat bahwa oh ternyata ya COVID itu biasa-biasa aja dan lain sebagainya ya. Dan habis itu terjadi pemulihan. Ya, ini yang mungkin teman-teman masih ingat lah gambaran bagaimana harga minyak turun, kemudian harga minyak kembali rebounds ya. Nah, yang satunya lagi adalah di sini. Kita nggak punya data terlalu banyak untuk pergerakan harga minyak ya, tetapi semua yang kita lihat pada histori ini harga minyak bergerak karena adanya demand terhadap si minyak itu. Demand terhadap harga minyak itu. Jadi kalau dibilang apakah perang itu akan berpengaruh pada supply dan demand? Iya akan berpengaruh. Tetapi kalau kita lihat dari data histori, ini yang saya bilang ya, data-data teman-teman bisa cari lebih lengkap lagi lah ya. Tetapi yang kita lihat ya, data apakah perang bisa mendidikkan harga minyak? Bisa, tetapi akan jauh lebih dominan pergerakan harga minyak itu akan lebih ditentukan oleh pergerakan supply dan demand. Jadi pada saat demand tinggi, karena gini, kenapa lebih cenderung dia akan naik secara stabil karena supply dan demand? Karena pergerakan demand karena pertumbuhan ekonomi itu permintaannya lebih stabil dibandingkan dengan spekulasi karena ketiadaan supply karena perang. Ya, paham ya? Jadi kalau kita mau lihat ya, harga minyak akan sustain nggak atau stabil nggak dengan kenaikannya dia, itu kalau perekonomian global itu memang menunjukkan bahwa adanya demand terhadap si minyak itu. Berarti perekonomian global itu harus bagus. Ya, kalau pada saat perekonomian bagus, kita akan lihat permintaan pada minyak itu akan cenderung naik. Pada saat permintaan minyak naik, ya harganya pasti akan naik. Kenapa? Karena supply yang ada di lapangan itu kan diatur oleh OPEC kan sekarang kan. Jadi kalau OPEC tidak menambah supply, maka otomatis harganya akan bergerak gitu. Ini yang kita lihat ya dari data-data yang ada. Nah,
Data di tahun 2007 sampai ke 2009 itu juga menunjukkan hal seperti itu. Kalau data-data selanjutnya kan hampir boleh bilang kita nggak ada ya. Nah, ini terjadi kenaikan mana pulpen saya. Nah, ini terjadi kenaikan yang stabil ya. Kenapa habis itu kenapa anjlok? Anjlok ini ya pasti karena krisis ekonomi pada 2008-2009. Ya, oke. Nah, ini data kenaikan pada harga minyak ya kurang lebih begitu. Nah, kita lihat yang di sini. Kenapa terjadi kenaikan dari 2003 sampai ke 2006? 2003 sampai ke 2006 hampir boleh bilang ekonomi aman-aman saja kan? Ya, jadi ada terjadi kenaikan di situ. Kemudian dia dia mencapai titik equilibriumnya dan habis itu terjadi lonjakan memang adanya permintaan yang memang meningkat. Nah, ini juga sama, teman-teman kalau lihat dari data ini, data COVID, ya ini kan turun karena COVID, ya berarti kan memang permintaan supply dan demand terhadap minyak itu tidak ada. Kemudian pasca COVID terjadi demand pada harga minyak yang meningkat. Oke, nah ini mungkin kasus agak spesial nih sekarang. Ada sebuah katalis berupa perang Iran sama Israel. Iran sama Israel. Iran ini adalah produsen keempat untuk suplai minyak di global ya. Oke, sebentar kita lihat ya. Ini sedikit data ya. Jadi penyebab lonjakan pada harga 2007-2008 termasuk di dalamnya adalah 2020 sampai ke 2023 gitu ya terjadi lonjakan pada harga itu murni karena permintaan global yang sangat tinggi. Kayak Tiongkok dan India terutama mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, ya meningkat permintaan terhadap energi termasuk minyak mentah. Ya, jadi tingkat konsumsi minyak global juga mencapai titik tertinggi, yaitu pada saat di 2007, 2008 akhirnya hancur di 2009. Ya. Nah, demikian juga pada saat di 2020 sampai ke 2023. Ya, produksi minyak itu tidak mengimbangi, jadi suplainya itu benar-benar ditahan. Ya, benar-benar ditahan. Jadi akhirnya kapasitas produksi negara-negara OPEC itu juga stagnan. Ya, tidak ada tambahan besar dalam pasokan global sehingga menciptakan tekanan harga di sisi supply. Itu kenaikan pada harga minyak 2007-2008 termasuk di dalamnya adalah 2020 sampai ke 2023. Itu terjadi kenaikan seperti itu. Mungkin memang sengaja gitu ya bahwa ya udah kan udah menikmati harga-harga yang murah-murah terus kan. Nah, ini mungkin saatnya kita cuan-cuan dikit gitu kan. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal ketegangan geopolitik. Ya, ini ya ketegangan geopolitik. Jadi ketegangan Timur Tengah itu waktu itu memang ada perang Irak ya. Perang Irak di mana Irak kalau nggak salah Irak invasi Kuwait ya. Kemudian habis itu Iran dan Irak berperang. Ya, kalau krisis Nigeria itu cuma sedikit aja. Nah, yang yang mungkin yang menjadi sebuah pemicu terhadap supply itu adalah soal krisis di Venezuela itu sendiri. Ya, Venezuela kan duluan ya krisis ekonominya dibandingkan dengan global kan. Yang jatuh duluan, yang bangkrut duluan kan dia. Sedangkan Venezuela itu sendiri adalah negara pengekspor minyak terbesar untuk global ya. Ini ya, ini ketegangan politik. Tetapi kalau teman-teman lihat ya, kenapa saya taruh urutan pertama itu adalah soal permintaan global. Karena itu akan membuat harga minyak itu naik secara stabil. Ya, nanti kita akan apa eh, melihat ke keadaan saat ini. Oke. Nah, kemudian ada pelemahan dolar Amerika Serikat. Kemudian habis itu ada spekulasi di pasar komoditas. Udah ini kalau spekulasi nggak usah kita lihat lah. Pelemahan terhadap dolar US sekarang terjadi. Ya, jadi ini kita udah bisa centang ketegangan geopolitik ini ada perang Iran dan Irak. Tetapi produksi tidak mengimbangi ini memang produksi lagi di cut. Terus kenapa? Karena demand-nya memang nggak ada. Makanya dia memotong produksi terus kan. Nah, sedangkan yang pertama ini yang justru akan membuat harga minyak itu naik dengan stabilnya itu tidak ada. Oke, teman-teman lihat ya. Kalau spekulasi di pasar komoditas ya mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena mungkin di Iran kan Rusia kan memang tidak boleh mengekspor kan karena di embargo. Jadi diterapkan kemarin bahkan mau
bikin harga minyak Rusia itu tinggal 45 US dollar per barel. Ya, cuman ajaibnya itu adalah tidak disetujui oleh Amerika. Hebat. Nggak tahu kenapa. Ya, mungkin karena kalau sampai minyak Rusia itu ditetapkan 45 US dollar per barel, ya minyak si US itu pasti nggak laku. Ya, orang pasti akan membeli minyak Rusia kan, kayak Jepang, Cina, India kan hampir boleh dibilang mereka sekarang kan lagi gede-gedenya membeli minyak dari Rusia. Karena di embargo ya Rusia turunin sekalian harganya. Jadi ya lu mau beli murah ayo sama gua gitu kan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini adalah penyebab lonjakan pada harga minyak ya, bukan cuma 2008 itu hampir boleh bilang rata-rata memang seperti itu. Ya, datanya kalau teman-teman mau cari lebih lengkap lagi silakan ya. Jadi saya hari ini benar-benar tidak bisa mencari datanya karena pusing banget ya kepala saya. Nah, tapi yang ini yang teman-teman mesti perhatikan. Kalau teman-teman mau mengharapkan harga minyak itu benar-benar naik secara stabil, maka dibutuhkan permintaan global yang stabil juga. Nah, untuk bisa mendukung permintaan global yang stabil, maka harus ada pertumbuhan ekonomi. Yang jadi masalah kita saat ini adalah pertumbuhan ekonomi kita itu minim, bukan kita, global itu minim. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk naiknya minyak dengan stabilnya itu tidak ada. Memang ya ada ketegangan geopolitik, ada perang Israel-Iran, ya. Kemudian habis itu Yaman mendukung ya, nggak tahu nanti si yang lain-lain tuh kayak gimana ya. Tapi yang pasti adalah ketegangan politik ada. Sudah, ini memang pemicu kan ya, ada pemicunya. Kemudian pelemahan US dollar ya sekarang lagi terjadi. Spekulasi spekulasi di pasar komunitas ya mungkin udah mulai ya, udah mulai ada seperti itu ya, ada spekulasi seperti itu. Kemudian pemotongan produksi, yes, itu sedang terjadi. Tetapi yang menjadi kunci utama kenaikan pada harga itu adalah soal demand. Demand itu belum ada. Demand itu hampir boleh nggak nongol. Memang tetap ada ya, tetap ada demand, tetapi tidak tinggi. Ya ini cuman untuk menjalankan apa permintaan terhadap kebutuhan listrik yang ada aja. Ya, industri jelas kita lihat PMI terus merendah kan, terus turun kan, either itu di Tiongkok, either itu di India maupun di Vietnam, itu semua terus turun. Nah, kalau terus turun, nah ini ya syarat utamanya tidak terpenuhi. Ya, kalau lihat dari 5 syarat ini, ada satu syarat itu yaitu permintaan global yang sangat tinggi itu nggak ada. Nah, apakah ini kita lihat ya, kita untuk saat ini sih nggak ada. Ya, apakah seiring dengan berakhirnya perang dagang, ada kesepakatan adanya perang dagang itu kemudian habis itu selesai, ya. Kemudian habis itu mungkin tadi pagi saya bagi ya mengenai katalis kan. Siapa tahu gitu ya, kan Juni ini kesepakatan dan perkiraan memperkirakan bahwa The Fed itu mungkin tidak akan naikin suku, naik apa turunin suku bunga. Nah, itu mungkin akan memicu si Trump itu panas ya, panas ya. Mungkin dia akan ganti. Ganti ke orang yang memang bisa nurut sama dia kan. Nah, kalau seandainya itu benar diganti, kemudian terjadi penurunan suku bunga, ya apakah itu akan menggerakkan perekonomian? Apakah itu akan membuat ekonomi mulai bergerak kembali ya? Perang dagang kan, maksudnya Trump itu udah mencapai tujuannya, di mana dia mau menyeimbangkan kan defisit yang ada. Begitu defisit yang ada itu mulai seimbang, ya apakah itu bergerak? Demand itu mulai bergerak nggak? Permintaan terhadap industri itu mulai bergerak nggak? Ya kalau dia mulai bergerak, ya mungkin itu adalah salah satu syarat yang mau kita lihat pada pergerakan harga minyak itu sendiri. Oke, ini data ya. Ini kita lihat dari sebelumnya. Ini yang kita mau lihat adalah tinggal satu aja, permintaan global yang mulai meningkat. Ya, nah permintaan global itu baru bisa mulai meningkat sekali lagi itu karena adanya pergerakan roda perekonomian. Ya, nah, paling dekat ini adalah yang kita mau pantau itu adalah penurunan suku bunga The Fed. Kalau Fed benar menurunkan suku bunga, kemudian perang dagang itu mulai mereda, ekonomi mulai bergerak kembali, ya terutama yang gede-gede ini ya kayak Cina, India, Vietnam, ya ini kalau mulai bergerak kembali berarti akan ada permintaan yang naik. Ketegangan geopolitik tetap jalan ya, ya lu tahu lah ya sumber minyak itu kan hampir boleh bilang rata-rata di Timur Tengah. Kalau saya tidak salah itu berapa ya? Hampir 30-40% supply minyak itu dari situ. Termasuk kita. Ya, termasuk kita, ya, mungkin bukan kita aja ya. Maksudnya termasuk Singapura, dia kan beli
daerah Timur Tengah, kemudian habis itu mereka suling di situ kita beli kan. Ya, nah kabarnya sekarang kita mau beli langsung ke Timur Tengah dan beli langsung ke Amerika. Ya, oke. Ya, jadi ini teman-teman perhatikan ya. Untuk bisa mencapai tujuan kenaikan pada harga minyak, maka kita tinggal menunggu permintaan global yang meningkat. Ya, yang sampai sekarang kita masih belum lihat. Oke, nah next. Sekarang kita lihat teknikalnya. Kalau secara teknikal, sebenarnya yang kita mau tunggu itu apa? Yang mau ditunggu oleh teknikal apa? Yaitu mungkin ya salah satunya adalah soal permintaan global itu. Ya, oke. Nah, kita lihat candle yang ini lihat daily aja. Nah, candle yang candle yang beberapa ini kan karena triggernya itu adalah salah satunya adalah perang Israel sama Iran. Ya, di mana dia mulai mengebom daerah-daerah yang katanya itu untuk fasilitas pembuatan bom nuklir atau rudal nuklir lah atau segala macam lah ya. Itu ketegangan politiknya sudah tercapai ya, makanya terjadi pergerakan harga di situ. Tetapi pergerakan harganya mentok di mana? Mentok di salah satu trendline kita. Nah, ini kalau lihat di weekly akan lebih kelihatan. Ya, teman-teman kalau lihat 9 buying test, ini kan tes pertama adalah tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi kalau downtrendnya sudah selesai. Ya, downtrend sudah kelar, jadi trend yang pertama sudah di break. Jadi artinya dia sudah mulai ke sideways kan. Nah, trend yang kedua itu untuk apa? Untuk melihat apakah sidewaysnya juga kelar. Ya, trend yang tadinya sideways dari downtrend ke sideways, kemudian habis itu dia udah kelar apa belum? Itu adalah trend line kedua kan. Nah, trend line kedua nggak tahu sih kenapa ya dia berhenti di trend line itu. Ya, dia nggak tembus, dia nggak break. Ya, dia berhenti di trend line itu. Karena itulah makanya kita butuh konfirmasi. Itu konfirmasi pertama kita kan trend line itu ya. Nah, kalau dia mulai break, kalau dia mulai break, maka kita akan mulai lihat ini indikasi pertama. Mungkin akan ada pergerakan pada harga. Ini baru kita bicara mengenai teknikal ya. Oke. Ya nih, kalau dia oke lah mungkin turun nanti retest. Nah, kemudian harus itu teman-teman tungguin dia break. Ya, dia break. Trendline pertama itu break akan menjadi indikator pertama kita untuk melihat saham-saham energi. Ya, dia mulai benar-benar akan naik atau cuma sentimen sementara saja. Jadi kalau dia tidak break, tidak kunjung break, kemudian habis itu dia malah terus turun lagi ke bawah, maka ya udah. Sebenarnya ya nggak terjadi apa-apa dengan saham-saham energi. Ya makanya saya bilang masih potensi. Ya masih potensi. Kita butuh konfirmasi. Itu tugas kita sebagai seorang trader. Ya kalau lu ya mungkin peng gitu, oh, langsung masuk aja hajar gitu kan. Lu lihat si Raja udah kemana kan, Petro udah di atas, segala macam. Itu bukan area di mana technical itu mendukung. Oke, kalau teman-teman punya itu ya, kalau ngambil bagian di dalam 90 days challenge untuk membuat trading system, maka lu akan melihat bahwa itu adalah faktor emosional dibandingkan dengan faktor teknikal. Kalau lu langsung tiba-tiba masuk hanya karena apa harga minyak itu naik. Oke, makanya saya adain Zoom hari ini, ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya. Kita butuh sinyal pertama adalah dia break. Apakah kita akan telat? Oh, kan teman-teman udah ikut kita cukup lama ya. Gak ada kata terlambat. Lu lebih baik konfirmasi daripada itu cuma sentimen sementara. Coba bayangkan kalau misalnya lu nanti nanti kita lihat ya, lu masuk ke raja misalnya. Oh, padahal kita raja udah masuk dari kapan? Ya kan? Lu tiba-tiba ngejar, itu kan namanya emosional. Sama kayak dewa gitu kan, dewa. Dan dari kemarin saya bilang kan, kalau dewa teman-teman lihat dia break 200 kemudian lu masuk, itu faktor emosional. Lu nggak mungkin lu bilang, oh teknikalnya bagus kok, itu break 200. Nggak ada. Nggak ada teknikal yang nge-break 200 dengan rally yang sepanjang itu. Dan itu adalah teknikal. No, itu pasti emosional. Ya, nah sama halnya seperti minyak ini. Ya, lu lihat kan ada satu, dua. Ini berarti 2 minggu itu terjadi kenaikan yang luar biasa. Dan gongnya itu adalah pada saat perang ya. Pada saat Israel mulai ngebom. Ya, ini sekarang lagi masih terjadi nih. Teman-teman tinggal update aja tuh. Kalau tambah kenceng, ya you know lah ya. Ini kan sekarang si Trump itu kan sudah mulai bersesumbar ya. Dia akan mengirim orang untuk em, ya itu targetnya ya pemimpin Iran itu.
Ya, nah, saya nggak tahu nih ya. Apakah Iran itu akan dibantu? Karena kita tahu bahwa Iran itu juga musuh. eh, saya nggak boleh salah ngomong soalnya ya. Ya, karena nggak tahu ya, alirannya kan beda ya dibandingkan dengan Islam pada umumnya kan. Ya, nah ini nggak tahu ini perang sama Israel apakah ini akan disupport atau tidak. Kita lihat lah. Apa ya sejarah mencatat sebenarnya Iran ini supporter dari Israel itu sudah cukup lama ya. Salah satunya adalah semoga saya tidak salah ya. Salah satunya adalah em, dulu kan Iran itu kan namanya kerajaan Persia ya. Ya, kerajaan apa gitu namanya ya. Dia yang salah satu yang mendukung atau mendukung dan atau mensupport keluarnya Israel dari Mesir. Ya, dari perbudakan itu yang dilakukan namanya Raja Sirus dulu. Ya, jadi sebenarnya secara histori mereka punya hubungan cukup bagus gitu ya. Ya, nah kemudian habis itu memang di dalam si Iran itu sendiri memang udah mulai si rakyatnya itu udah mulai gerah katanya ya. Ya, udah mulai gerak. Jadi dengan adanya serangan itu Netanyahu kan sampai berpidato kan, ayo mulailah revolusi di dalam negeri ya. Jadi mau menggulingkan pemerintahan yang saat ini. Jadi makanya kita nggak tahu ini apakah akan berlangsung lama atau ya udah memang ini tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan habis itu udah selesai gitu ya. Makanya perhatikan ini teknikalnya sebenarnya belum mensupport hal itu. Oke. Jadi yang kita mau lihat tuh secara teknikal ya memang ini teknikal sering kita bilang sebagai leading indicator kan. Karena dia bergerak duluan karena ada orang yang punya informasi yang lebih baik daripada kita kan. Ya, karena itulah makanya kita depend on technical nih untuk melihat gambaran ke depannya. Oke? Nah, balik lagi ke minyak. Jadi yang kita mau tunggu itu adalah dia break trendline dulu. Ini pertama ya. Dia break trendline dulu itu menjadi indikator pertama kita ada peluang ya ada potensi harga minyak mulai eh, akan naik. Oke? Ya. Nah, kedua adalah kita mau lihat ada minor uptrend di dalam range ini. Ngerti ya, mineral trend ya. Itu kan sebenarnya adalah fase akhirnya Wyckoff kan, fase D-nya Wyckoff kan. Fase C-nya itu kalau lihat dari begini itu udah konfirmasi fase C. Spring di situ kan, karena dia balik kembali ke dalam range kan. Nah, next-nya apa? Next kita mau konfirmasi itu adalah terjadinya LPS kan, minor uptrend ya bahasa kerennya itu adalah compressions ya ada kompresi di situ menuju ke resisten. Jadi begitu dia terjadi kompresi, ya udah sinyal pertama break trend line, kemudian terjadi kompresi itu udah menjadi sebuah sinyal, sebuah konfirmasi buat kita ada peluang dia akan break. Ya ada peluang dia akan break 94 ya break resisten. Setelah break jangan jangan harap dia akan langsung naik ya, mungkin dia akan ada sideways di daerah situ, di daerah atas ya. Tetapi itu udah memberikan kita konfirmasi demi konfirmasi. Ikan pas banget ya. Bener ya kalau lu breakdown semua 9 buying test semua lu kasih taruh di situ, itu semua dapat kan ya fasenya Wyckoff itu kelar semua. Gitu yang kita tunggu itu adalah ya fase akhirnya itu. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah pertanda buat kita, pertanda ya, kalau ini semua konfirmasi bahwa ekonomi mungkin di beberapa bulan ke depan itu akan bagus. Ya siapa tahu kan? Kenapa? Karena tadi kita lihat ya. Syarat yang terakhir yang perlu kita penuhi adalah soal permintaan global yang mulai meningkat. Jadi ada demand di global yang mulai meningkat terhadap minyak. Nah, salah satu yang bisa membuat demand itu naik adalah adanya pergerakan pada roda perekonomian. Ya, nah, tetapi dia di satu sisi, teman-teman harus lihat ya, pergerakan harga minyak itu juga bisa membuat overheating pada perekonomian. Oke, nah sekarang kita sambungin lagi ya. Makanya saya nggak berhasil mengumpulkan data ya, tapi teman-teman ini moga-moga masuk ya story ini ya. Kita sambungin lagi dengan tabelnya si Sam Banner. Sam Banner berkatakan apa? Akan ada peluang terjadinya koreksi pada 2026. Ya mungkin 2026 akhir atau 2026 pertengahan ya kita nggak tahu. Pokoknya 2026 ya. Nah, apakah bisa ya ini misalnya perang dagang selesai. Ya ini baru ilustrasi ya, baru angan-angan ya. Ya bukan kejadian ya.
Nah, apakah nanti akan ada perang dagang selesai, di mana kesepakatan kesepakatan sudah mulai terjadi, kemudian habis itu terjadi pergerakan pada perekonomian, itu dari China, India, ya, mungkin ya, salah satunya Vietnam lah ya, Vietnam ya, itu mulai bergerak nih, PMI mulai naik kenceng ya. Nah, berarti ya otomatis kita kita dapat bagian dong. Harga-harga komoditas kita juga pasti akan dibutuhkan kan, batu bara lah, tembaga lah, aluminium lah dan lain sebagainya itu pasti akan mulai meningkat juga. Nah, apakah itu akan terjadi seperti itu? Kemudian habis itu dia mulai naik, 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 perekonomian mulai meningkat, ya harga minyak mulai meningkat. Kemudian habis itu ya nanti ada sebuah kejadian, bang, gitu. Ya baru akhirnya jatuh. Ya ini mengulangi loh, mengulangi fase ini. Ya dia naik kemudian habis itu turun. Ya sama halnya dengan ini. Ya kalau ini kan ekstrim banget ya. Ya dia naik kemudian habis itu anjlok turun gitu kan. Nah, apakah akan terjadi seperti itu? Nah, kalau konfirmasinya pada harga minyak, berarti ya kita mungkin akan melihat skenario seperti itu. Ya ingat ya, ini baru skenario. Kita bisa jadi memprice in untuk itu loh. Ya, market discount everything. Jadi kita sedang membuat skenario menuju ke situ. Karena yang kita lihat tuh memang arahnya ke situ. Pertama, kalau si Powell ini tidak nurunin suku bunga hari ini, harusnya ke depan dia bulan depan atau mungkin pertemuan selanjutnya itu dia pasti akan turunin. Karena semuanya mulai stabil. Kita lihat perang dagang kemungkinan besar akan mencapai kesepakatan-kesepakatan. Ya, yang penting jangan inilah si Donald ini nggak usah macam-macam lagi lah. Kalau dia udah puas, ya sudah selesai. Ya. Nah, kemudian habis itu dalam negeri mereka itu kan sekarang udah ada desakan pada kebijakan-kebijakan si Donald ini kan. Ya memang kontroversi banget kok. Ya orang ada yang legal juga ditangkap ya. Akhirnya kan jadi kerusuhan bukan kerusuhan, protes di mana-mana. Jadi tadinya cuma di LA kan, di Los Angeles kan, di daerah Los Angeles, California, negara bagian California, ya. Sekarang udah mulai melebar gara-gara di Salt Lake itu ada satu demonstran ditembak. Ya, dan akhirnya mulai meluas. Ini mungkin sama kayak waktu ada orang kulit hitam ditembak kemudian habis itu meluas. Ya, ini mungkin triggernya ke situ. Ya, bahkan ada beberapa artis sudah mulai mensupport gerakan ini. Ya, kita nggak tahu. Ya, cuman DPR Senatnya kan tidak berkutik kan? Ya karena orang-orang Trump semua kan. Ya, nah kita mau lihat skenario itu terjadi nggak? Kalau skenario itu mulai terjadi, ya ini ini ada sebuah peluang di daerah situ. Ya, oke. Nah, sekarang ini kurang lebih ya, teman-teman ya. Ini untuk harga minyak, kemudian skenario-nya kurang lebih seperti itu. Nah, next kita mau lihat, saya mungkin akan bahas yang minyak dulu ya. Kalau cukup waktu, baru kita masuk ke batu bara. Tapi kita lihat minyak dan gasnya ya. Oke, kemarin kita udah sempat membahas beberapa kayak Akra, Elsa, NRG ya. Nah, kita bahas yang belum bahas dulu ya. Misalnya contoh kayak Medco. Kita lihat. Oke, ya nih teman mau lihat Medco. Nice. Bentar, ini kenapa nih tiba-tiba nge-lag begini? Oke, ya. Nih teman-teman kalau lihat teknikalnya Medco, ini kan pergerakannya sudah change of character kan? Change of karakternya sebenarnya udah ini, udah dari bawah sini. Oke, jadi kalau misalnya ini kayak oh, udah. Nah, kalau misalnya mau masuk Medco, ya harusnya kan daerah-daerah sini, dari bawah kan. Jadi di mana? Tonton lihat sekarang ya. Ini kan cakep banget sebenarnya. Cuma ya kita nggak mungkin masuk di sini dulu. Ini ya, ini adalah resisten, kemudian resisten di sebelumnya atau high sebelumnya, kemudian habis itu di break. Ya, pada setelah break apa yang terjadi? Nah, ini kan cakep ya. Dia bentuk kotak dulu, habis itu dia sempat naik, dia masih retest lagi kotak itu dan mulai kembali naik. Jadi kalau secara price action ini cakep banget Medco. Nah, next habis itu kan lu ngapain? Kalau teman-teman mau, berarti tunggu dia diskon, ya, tunggu dia diskon. Oke, sebentar. Nih, ya. Nah, ini adalah resisten demi resisten ditembus. Resisten demi resisten ditembus, ya kan? Ini walaupun belum break ya, tapi ini jelas sih udah ditembus semua. Jadi kayak indeks harga saham gabungan lah. Kalau lu mau confirm dia uptrend, dia sudah uptrend. Jelas, ini kayak pergerakannya sudah menembus resisten demi resisten.
Oke, ini Medco. Nah, next habis itu ngapain? Ya lu tunggu dia pullback. Kita mau tunggu dia pullback di mana ya? Kalau kita mau ambil daerah diskon, ya berarti daerah sini adalah daerah yang paling make sense. Ini adalah daerah supply demand. Kalau tidak, berarti daerah sini. Ini daerah berapa ya? Daerah 1100 sampai 1175. Sekarang kan Medco ada di 1425. Mana mungkin dia turun ke situ? Nah, ini namanya price action. Lu nggak usah pusingin. Ya, kalau dia nggak masuk ke dalam situ, ya sudah lu tinggal cari yang lain. Tapi kalau dia masuk ke situ dan lu tungguin di situ. Ini kan kita bilang konsistensi kita pada trading system kan. Ya kan? Ya, gue nggak mau mengejar. Gue nggak mau mengejar. Gue akan tunggu dia pullback. Nah, kalau tunggu dia pullback, makanya harus ada ukuran kan. Dia akan pullback kemana? Gue harus tunggu di mana? Ya, tugas kita adalah menunggu. Gitu aja udah. Tugas trader itu adalah menunggu. Menunggu harga itu datang ke setupnya kita. Datang ke haltenya kita. Lu tahu gitu loh halte-halte lu di mana. Ya, jadi bukan dikejar. Oke? Ini misalnya, wah ini Medco nih. Wow, ada perang Israel dan Iran. Berarti kan gua harus masuk. Kalau lu masuk kemarin, mungkin hari ini lu untung gitu ya. Itu adalah faktor emosionalnya lu. Teknikalnya nggak ada di situ. Ya, ambil contoh nih. Gue masuk di sini nih. Ya, masuk di sini. Lu masuk di sini buat apa? Oh, dia breakout dari resisten. Nih, ya. Ini lu gambar lah sebuah resisten di sini. Dia breakout, dia close di atas kan? Tapi jangan lu lihat pada close ini doang. Paham ya? Kenapa jangan lihat pada close itu doang? Lu mesti lihat sejarah sebelumnya. Dia udah dari mana? Dari sini. Udah naik sampai ke situ. Kemudian dia break. Ini udah rally. Ya, artinya apa? Orang-orang sudah kantongin keuntungan. Potensi untuk koreksinya jelas gede. Kalau lu lihat pada apa pada indikator deh. Oke, kita lihat apa ya, RSI deh misalnya. RSI mengatakan apa? Overbought. Jadi kalau lu lihat kayak gini overbought lu masih beli, itu kan berarti emosional dibandingkan dengan technical. Nah, mungkin lu lihat technical, technical di mana? Lu lihat RSI overbought, lu lihat stokastik udah pasti overbought. Ya, lu kalau lihat dari sisi oke, kita ambil price action deh ya. Pakai eh, moving average. Lu lihat moving average-nya udah ngarahnya ke arah jam satuan. Itu artinya udah apa? Strong uptrend. Lu nggak mungkin ngambil di daerah seperti break, resisten, dan lain sebagainya. Udah nggak bisa. Gitu kan. Jadi makanya pastikan lu mengambil sebuah emiten itu bukan karena emosionalnya lu. Tetapi benar-benar adalah bagian dari technical. Tadi kan saya tunjukin kan. Kalau bagian technical, RSI udah overbought. Stokastik udah pasti overbought. Lu lihat MACD pun overbought pasti. Mana MACD? Kok saya nggak punya MACD? Nih ya, kenapa saya nggak bintangin? Nih, lu tahu lihat MACD. Itu udah berapa tinggi? Ini nol. Ini sekarang udah di 80 ya. Udah jelas tinggi kan? Ya, lu lihat dari histogramnya pun udah sangat tinggi. Artinya apa? Artinya overbought. Ya, lu mau lihat apa? Oh, oke, oke, oke. Bollinger Band. Nah, ini kan adalah barang-barang yang setiap hari dipakai kan. Ini udah overextended. Ya, overextended. Ini artinya udah overbought banget. Ini kan di atas upper BB kan. Ya, lu mau lihat apa lagi? Udah pasti semua itu menunjukkan bahwa kalau lu masuk itu memang faktor emosional dibandingkan technical. Ya, ini ya salah satu contoh. Oke, karena itulah makanya udah tenang aja dulu. Santai ya, kita tunggu di bawah. Ya, tunggu dia pullback. Nggak pullback. Kan tadi ya, kalau kita lihat ya, ada MAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 saham. Masa iya dari 8 itu lo tidak punya satu pun yang sesuai dengan teknikalnya lo? Kan nggak mungkin kan? Ya kan? Oke, Medco no ya. Oke, Medco kalau 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 dia turun sampai ke daerah 1100 1175, oke, yes. Ya, tapi kalau sekarang ya jelas no. Oke. Oke, next habis itu kita lihat yang paling gampang itu Ratu ya. Ratu. Kenapa paling paling gampang? Karena dia baru IPO dan tidak ada teknikalnya. Udah gitu aja. Selesai. Ya, jadi kita nggak akan masuk Ratu karena ya cuma begini doang. Apa yang lo mau lihat dari Ratu?
Tidak bisa kan? Ya, kalau lu tidak bisa melihat dari ratu, maka yang kita tuju itu adalah ya udah si rajanya aja, ya. Oke. Nah, kebetulan si raja kita sudah masuk. Ya, kita sudah masuk. Teman-teman kalau lihat ya, si raja bisa kasih kita kesempatan masuk di mana? Di sini. 2330 ya pada saat dia break itu adalah daerah lu masuk. Kalau lu nekat, kan di sini ada ini. Nah, kalau nekat berarti kan kita tunggu dia break ini, panjangin dulu. Nah, ya itu ada flag di situ, kita break, udah habis ambil. Ya, itu kalau dibilang oh faktor emosional atau faktor teknikal, ya jelas faktor teknikal lah. Kita kan punya ada peluang untuk masuk. Oke, gua misalnya gue bukan fansnya Flag gitu kan. Ya udah lu break ini, karena Flag juga harusnya break itu baru masuk kan. Jadi udah break, ini sempat pullback juga, ya pullback kemudian habis itu naik. Jadi udah kayak kalau udah kayak gitu ya udah, lu udah masuk, wis tinggal follow the plan. Ya kalau lu follow plan, misalnya saya 1:2 misalnya atau 1 banding berapa gitu kan, stop loss lu udah pasti daerah sini kan. Kalau gue lebih demen incer di atas ya. Kalau semua semua katalis itu terkonfirmasi, mungkin gue akan incar di daerah atas. Ya ini berapa nih? 80% ya. Ya, tapi jangan silau dengan 80-nya, oke? Lu mesti tahu bahwa mengikuti pergerakan harga itu butuh psikologi dan mental yang luar binasa. Ya, kalau lu nggak terbiasa mengikuti pergerakan harga, dia bisa loh, nanti dia akan turun lagi, retest lagi ke situ, kemudian habis itu naik, kemudian mungkin baru naik ke situ. Ya, pasti akan ada apa eh, swingan-swingan yang bersifat psikologi yang membuat lu akhirnya keluar. Pasti, teman-teman cek aja ya. Makanya kalau lebih lama dikit, kemudian lu catat jurnal, lu pasti akan bisa melihat hal-hal seperti itu. Ya bukan berarti trading system lu nggak jalan, tapi psikologinya lu, mentalnya lu yang belum siap. Itu poinnya. Ya banyak kan ya. Misalnya, oh gue udah habis keluar dari situ, kemudian dia capai target. Banyak kan? Ya kejadian-kejadian seperti itu kan. Makanya kalau lu catet, maka lu akan mulai melihat bahwa oh kan gue eh, ini kan masih sesuai plan gue kan. Jadi walaupun dia gonjang-ganjing turun lagi ke 2300, ya masih sesuai plan gue kan. Ya kan? Berarti gue do nothing. Ya udah biarin aja gitu kecuali dia udah keluar dari plan kita misalnya dia malah turun ke di bawah 1900 ya udah lu mesti keluar dong gitu ya selama dia masih sesuai plan ya sudah lu biarin aja. Nah kalau dia udah mulai bergerak kemudian habis itu lu memang lihat katalisnya tetap masih kuat ya lu trailing stop, jaga keuntungan lu jangan sampai hilang juga ya, selesai gitu. Oke, jadi ini Raja, kalau lu mau masuk sekarang kelihatannya belum ada. Ya, mungkin lu akan harus tunggu dia pullback atau mungkin dia membentuk base daerah sini. Ya, ini mungkin nanti akan ada kelihatannya akan mentok nanti. Ini kan daerah resisten ya. Ya, ini akan daerah-daerah resisten. Ya, mungkin dia masih akan mentok, ngumpulin tenaga, ya habis itu baru break. Ya, ini bisa aja nanti dia akan turun, kemudian atau dia mungkin sideways daerah sini baru break. Ya, lihat aja, ini pasti akan ada permainan psikologi yang membuat lu gue kayaknya nggak cocok sama raja kayak gitu gitulah ya akhirnya lu keluar dari situ. Kenapa? Karena lu lebih tertarik sama yang lain yang lebih sudah bergerak duluan. Nah lu masuk situ dia bergerak ini kemudian yang sana berhenti. Ya sering ya merasa kayak gitu kan, makanya catat aja, catat di jurnal sehingga apa yang kita omongin di sini ya teman-teman juga ngerasain sendiri gitu. Nah kalau lu catat lu pasti ngerti gitu apa kenapa begitu. Oke, udah ya. Ratu, Raja, Medco, oke. Esa, Pegas. Ya, kita coba lihat ini. Esa, Pegas. Elsa, apa? Esa dulu. Esa kan sebenarnya amoniak ya. Cuman ada apa? Ada unsur-unsur yang berkaitan dengan gas lah ya. Kita lihat teknikalnya ya. Nah, teman-teman lihat Elsa, apa Esa? Sebentar, buang semua. Nah, teman-teman lihat Esa ya. Apa yang terlihat teman-teman lihat dari Esa? Yang kita lihat itu adalah dia mulai ngebes.
Ya berarti kan sebenarnya sedang mencari sesuatu kan di sini kan, sedang menunggu something kan di daerah sini kan. Nah kalau dia mulai ngebes, enaknya apa? Ya kalau makanya sideways itu enak buat kita perhatikan. Yang kita mau lihat itu adalah apa yang terjadi pada saat dia ngebes. Ya, pada saat dia ngebes, kemudian lu cek ke laporan keuangan dan sebagainya, ada nggak tindakan ekspansi dan lain sebagainya. Tapi yang kita mau lihat itu adalah akhir-akhir ini volumenya udah mulai naik. Ya tadinya kan nggak ada ya. Volumenya benar ya, teman-teman lihat ke sebelah ya. Tadi nggak ada ya. Kalau lu lihat dari sisi bandarmologi itu udah pasti ada something di situ. Pasti ada sesuatu di situ. Oke, nah apa yang lu tungguin? Ya, tunggu setup lah. Tunggu setup, mau dia break, nah ini kan ada EMA 200 kan, ya lebih enaknya adalah tunggu dia break atas EMA 200 gitu. Ya, sembari ya mungkin dari sini teman-teman bisa cek, ini bisa jadi nanti akan ada money spot. Bisa jadi ya, bisa jadi. Sembari menunggu lah, menunggu konfirmasi. Karena harga minyak kan belum confirm juga kan. Jadi bisa jadi dia akan menunggu konfirmasi. Di sini nanti mungkin akan slow down ya. Kita lihat sebentar. Pakai MACD aja. Ini kenapa MACD saya tidak saya bintangin? Nih, teman-teman lihat ya. Nah, ini kan udah mulai nih. Tinggal tunggu dia slow down. Ya, slow down sampai habis. Mungkin di situ akan terjadi sesuatu di sana. Ya, ini kan adalah terjadi pembuangan barang yang luar biasa kan. Nah, habis itu dia mulai sideways. Lihat ya. Setiap kali sideways apa yang terjadi? Dia bikin semua kegiatan itu menjadi netral kan. Nah, kalau dia terus netral, maka kita akan tahu bahwa ada peluang terjadi money spot di situ. Apalagi kalau katalisnya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Ya, ya ini ya saya. Kalau saran saya adalah tunggu dia break 712. Jadi dia EMA 200 dia break ke atas itu. Tapi kalau lu agresif ya tunggu dia try out. Ya, tunggu dia nanti volumenya mulai turun lagi, kemudian habis itu tidak ada yang memperhatikan dia lagi, ya itu mungkin akan lebih ya sesuai dengan setup. Oke, terus habis itu eh tadi apa ya? Setelah ini Pegas ya. Pegas ini eh oke lah. Kita lihat aja ya. Ini kan salah satu yang berhubungan dengan oh ini kalau kemarin udah kita bahas ya. Teman-teman bisa lihat ya. Daerah sini teman-teman lebih baik tunggu daerah situ deh. Ini adalah daerah berapa nih? 1600 sampai 1645. Ini udah sempat kita bahas, sudah setelah Kumdat dia turun. Ya, nih ada peluang gap di daerah situ ya mungkin gap itu akan cukup potensi untuk ditutup seandainya pergerakan harga minyaknya juga terkonfirmasi. Jadi ini cukup apa ya kalau secara teknikal kita katakan ya harganya cukup inilah ya cukup murah untuk kita perhatikan ya walaupun memang di bawah itu ada gap. Kita lihat ada tahanan di situ, ada tahanan EMA 200, kemudian ada tahanan supply dan demand di daerah situ. Ya, ada support di daerah situ. Ya, semoga-moga dia nggak tembus. Kalau dia nggak tembus, ya teman keluar dulu. Itu aja. Ya, oke. Nah, ini dulu ya. Apakah energi terbarukan juga dihitung kalau sektor energi naik semua? Maklum banyak yang tiarap kecuali PGEO ya. Gini, kalau energi baru dan terbarukan kan tidak ada hubungannya sama harga minyak kan? Ya mungkin saja akan ada substitusi ke arah energi baru dan terbarukan. Tapi yang di satu sisi kita mesti tahu bahwa membangun pembangkit listrik energi baru dan terbarukan itu tidak mudah. Ya, itu kan butuh waktu, benar-benar butuh waktu kan. Apakah dia akan ikut terdongkrak? Mungkin saja akan ikut terdongkrak. Mungkin saja, karena apa? Kebutuhan terhadap listrik itu naik. Kebutuhan terhadap energi itu naik. Itu yang teman-teman mesti mesti perhatikan kalau untuk energi baru dan terbarukan. Karena dia nggak menggunakan batu bara, dia nggak menggunakan minyak. Tetapi kebutuhan listrik untuk industrinya naik. Itu yang butuh teman-teman perhatikan. Kalau kebutuhan itu naik, harusnya energi baru dan terbarukan itu akan terdongkrak. Tapi kalau enggak, ya udah enggak gitu. Nah, baru-baru ini kan kita tahu bahwa kita akan ekspor listrik ya ke Singapura kan. Nah, teman-teman cek itu menggunakan apa? Karena dia ekspornya kan dari Batam.
ya dari Batam dan sekitarnya tuh, ya Batam dan Sumatera Utara ya harusnya ya. Ya, Batam itu jadi apa ya? Atau Riau ya. Nah, teman-teman cek di daerah situ ada apa, ya sehingga dia bisa ekspor listrik ke sana. Ya, saya kalau tidak salah informasi, si pemerintah Singapurnya juga membeli cukup banyak lahan di daerah ini ya, daerah Batam dan Kepulauan Riau kalau tidak salah untuk membuat itu solar panel nanti ke ini eh, listrik dari PLTS ini yang akan disalurkan ke Singapura gitu. Ya, saya nggak tahu lengkapnya, tapi teman-teman boleh cek itu. Oke, kemudian oke, kita masuk ke ini ya batu bara ya. Mari kita lihat ya. Oke, nah, kenapa kita bahas batu bara di sini? Batu bara di sini kita bahas karena adanya apa kita bilangnya substitusi. Jadi kalau harga minyak udah mulai mahal, harga minyak udah mulai mahal, maka mereka akan mulai beralih atau melihat batu bara sebagai salah satu apa ya yang bisa memenuhi listrik murahnya, ya listrik murah. Ya karena itulah teman-teman lihat PLTU itu susah banget untuk disuntik mati. Ini mereka menjaga itu. Memang harga minyak itu nggak mungkin mahal-mahal terus ya. Tetapi kalau dia mulai mahal, maka batu bara ini akan dipertimbangkan untuk dipakai. Ya, jadi ini yang setelah minyak konfirmasi baru kita lihat batu bara. Paham ya? Setelah minyak konfirmasi baru kita lihat batu bara. Cuman kemarin-kemarin kenapa kita lihat batu bara? Karena ada potensi futuresnya batu bara itu naik. Ya kemarin kan kita ngomongin batu bara itu dari harga batu bara masih 70 kan. Sekarang kan udah cepet. Karena kita lihat futuresnya itu naik. Ya, futuresnya itu naik memang menjadi seratusan, tapi sampai sekarang masih mentok di seratusan. Tapi dengan 100 US dollar per metric ton itu sebenarnya batu bara sudah untung. Kalau nggak salah HPP-nya kan kurang lebih sekitar 60, ada yang 40 malah ya. Karena batu bara kita itu batu bara permukaan, jadi bukan open pit punya. Jadi batu bara permukaan itu apa? Kita katakan operasional murah. Ya operasional murah, kayaknya cuma gali doang udah jadi gitu, udah dapet. Oke, kita mulai ya. Kita lihat batu bara. Oke, Adaro Harum Indi. Coba kita lihat ya, Adaro Harum Indi. Kita lihat dulu Adaro. Nah, Adaro ini kemarin em, kemarin dia dia mau ngapain ya? Saya lupa. Ada corporate action apa ya sama Adaro ya? Bagi saham bonus atau apa ya? Atau dividends ya? Mana sebentar. Oke, mari kita lihat teknikal. Nah, kita lihat teknikal ya. Kalau kita nggak lihat daerah diskon, maka ini daerah yang kita bisa tungguin. Ya, kalau lu mau lihat daerah diskonnya, nah itu juga udah masuk. Oke, jadi kalau lu lihat ada row dari sisi, oh ada gap gede banget ya. Saya tandain dulu. Eh, nih ya, ada gap gede. Nah, oke, ya kita mulai lagi. Nah, kalau lihat dari sisi diskon dari pergerakan ini volumenya coba saya keluarin dulu. Nih, teman-teman lihat ya. Volumenya confirm kan? Ya, ada pergerakan di situ. Ini pergerakan di situ. Temanya saya buang dulu deh. Nah, biar cakep. Nah, terus ya, volumenya confirm kan? Terjadi kenaikan di situ. Ya, benar ya, dividends ya. Dividends. Oke, ya. Ini kan gapnya nggak gede loh ya, exitnya. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Ini kan pergerakannya nih. Oke, habis itu ngapain? Karena kita nggak masuk kan? Lu tunggu dia diskon. Nah, kalau dia udah diskon, teman bisa lihat ya kotak ini. Kan saya gambar kotak ini dulu kan. Saya nggak tahu itu ada 61,8 di situ. Tapi 61,8 itu sejajar dengan daerah apa demand situ. Ya kita nggak tahu nanti akan ada keluar demand apa enggak. Tapi ini kalau lu lihat dari ini kita bilang pullbacknya, ini udah pullback. Jadi ini adalah area yang lu bisa perhatikan untuk ada row 1845 sampai 1950. Itu adalah daerah yang kalau lu berminat untuk masuk ke Adaro, lu lihat katalisnya segala macam Adaro kayaknya ke depannya masih akan tetap bagus. Ya. Ini adalah daerah yang lu mau perhatikan.
Oke, 1845 sampai 1950. Oke, ini saya ngomongin teknikal ya. Teman-teman berarti cari apa katalisnya, lihat fundamentalnya. Ya, kalau oke cocok ya lu ambil. Ya, bikin trading plan lu ambil. Risk management semua jelas ya. Ya, kemarin tuh ada yang ini. Oh ya, ini selentingan ya. Kemarin ada yang bilang, gua bikin position sizing 1%. Saya nggak tahu, maksudnya risk per trade 1% kali ya. Risk per trade 1%, kemudian win rate-nya itu 90%. Ya, kemudian habis itu dia bilang ini pasti dia bermain forex lah. Kemudian apa 100 transaksi pertama itu loss. Saya agak bingung gitu ya. Kalau lu bikin position sizing ya, kemudian habis itu lu punya risk per trade 1%, kemudian win rate lu 90%, kok bisa gitu 100 transaksi pertama itu loss? Nah, bingung kan? Ya. Kalau lu ngerti tentang risk management, lu ngerti tentang money management, nggak mungkin. Apalagi win rate lu sampai 90%. Ya, itu yang jadi masalah itu adalah sistemnya bener nggak? Ya, sistemnya bener nggak win rate-nya 90%? Ya, ini kayak gini juga sama. Jadi kalau kita udah nunggu, ini kan berarti kan kita nungguin harga kan? Nah, harga udah nyamperin lu. Apa yang lu lakukan? Gitu. Jadi udah tinggal bikin position sizing kan. Gue bikin trading plan nih misalnya. Oke, gue masuk dari sini. Misalnya ya. Kemudian stop loss gue, ya gue ambil dari low yang paling itulah. Nah, terus target gue mana? Ini sebenarnya target yang enak banget dong. Ya, misalnya gue targetnya tutup gap. Targetnya tutup gap ya. Ini teman-teman harus cek katalis ya. Target tutup gap aja 85-90%. Lumayan ya. Ya, kemudian habis itu kalau dia sampai kena stop loss, lu akan rugi 17,19%. Ingat, lu nggak usah pusingin soal 17-nya. Ya, kalau lu atur namanya position sizing, risk per trade lu tetap 1%. Paham ya? Ya, artinya kalau semakin gede resikonya lu, ya berarti lot size lu semakin kecil. Boleh nggak gua taruh di bawah area supply demand situ? Ya boleh aja, itu 8. Ya kan kita nggak mau repot kan, misalnya aku tambahin 7 atau 8. Nah udah, segitu. Ya, 10, 10, nah 80%, coba naik sampai 11 bisa. Nah, kalau gue maruk ya, sampai 11. 11 berarti pas nutup gap. Oke, nah ini boleh nggak? Ya boleh aja, semakin kecil stop lossnya lu, berarti semakin besar eh, apa lot size-nya lu. Itu kan adalah position sizing kan. Ya, risk per trade-nya tetap 1%, tenang aja. 1% dari modalnya lu. Gitu ya, cuman ya tinggal lihat stop lossnya harus ada aturan lah ya, karena emang nggak mungkin lu taruh sembarangan kan. Ya, saya taruh 8%, boleh nggak? Lu lihat ini masih make sense kok ya, artinya di bawah daerah supply dan demand. Ya, jadi artinya kalau dia turun dari daerah itu berarti supply demand itu kan tidak ada tidak ada pembelinya lagi. Ya, tapi kalau misalnya dia mantul berarti kan supply demand itu berarti pembelinya masih nongol daerah situ. Ya, masih ada buyer daerah sini gitu. Oke, ini ada row ya, kurang lebih ya. Kalau lu tungguin harga, ya ini harganya semua udah cukup reasonable ya. Secara teknikal, yes, ini udah secara teknikal. Kita nggak bermain emosi di sini. Karena semua persyaratan itu terpenuhi. Lu mau lihat dia pullback, dia pullback. Ya, lu mau lihat dia di area yang memang adalah golden ratio, golden ratio. Kemudian di daerah golden ratio-nya ada confluence, yaitu daerah supply dan demand. Ya, dia kan sempat ngebase daerah situ kan sebelum akhirnya naik kan. Ini kalau daerah supply dan demand disebutnya sebagai rally base rally. Ya, rally base rally ya itu. Ya, kemudian habis itu dia pullback ke daerah situ. Ya, ini secara teknikal semua udah confirm ya, udah tinggal lu ambil apa enggak. Nah, next habis itu let the plan apa trade the plan. Ya, kalau dia semua bekerja ya berarti let the profit run. Gitu ya. Oke, kemudian habis itu harum. Nah, harum itu kita nggak lihat nikel ya, kita lihatnya batu bara. Ini kenapa ya internet saya tumben hari ini itu banget, lemot banget. Nah, ini harum. Harum kan gini ya, teman-teman lihat ya. Ini kan dia udah break, kemudian habis itu dia ngebase kan. Itu adalah daerah lo ambil.
Ya kalau nanti ini lihat ya, ini hari ini dia membentuk shadow yang cukup panjang, berarti kan ada potensi di mana dia akan turun. Volume gede loh, ya. Nah, kalau dia turun gimana? Berarti kan teman-teman bisa fokus ke kalau misalnya gue udah ambil ya, gue udah ambil ya berarti gue udah fokus ke trading plan-nya gue. Stop loss gue kan berarti dari sini kan, ya SL-nya apa TP-nya nggak tahu lah ya. Nah, teman-teman lihat ya, sekarang kalau dia belum jalan, berarti kan kita fokus di stop loss kita. Dia kena apa enggak? Dia kena lu keluar udah. Simple kan? Gitu. Ya, nah kalau lu lihat technical ini Harum sama Adaro tadi, mungkin gua akan pilih Adaro karena dia udah koreksi. Sedangkan Harum itu kan sebenarnya masih itu kan rally kan. Gua mungkin akan pilih Adaro karena lebih harganya lebih diskon dibandingkan dengan harga Harum. Ya, pilihannya kan ada. Oke. Nah, ini udah tinggal kalau teman-teman udah masuk daerah sini. Ini berapa sih? 875. Ya udah. Lu berarti fokus pada trading plan-nya lu. Kalau belum, ya lu tetap tunggu daerah situ. Ya ada peluang mungkin dia akan ke daerah sini nih. 825. Ya lu lihat ya, mungkin ini bisa bisa itu memperkecil stop loss-nya lu. Ya ada peluang dia bisa ke situ. Jadi stop loss-nya gua tinggal berapa? 9%, 10%. Ya, ini kalau dia turun nih sekitar 825. Ya 825 kalau dia turun ke situ, ada peluang gue mungkin bisa dapat harga lebih murah. Gitu. Ya, untuk Arum ya. Oke, next. Habis itu tadi apa ya? Indi. Nah, ini kita update dulu ya Indi ya. Oke, teman-teman kalau lihat Indi, ini harusnya teman-teman masih pegang lah ya. Ada yang mungkin udah keluar dari tempat lain ya terserah. Ya, tapi ini teman-teman bisa lihat. Ini Indi ya. Indi ini sebentar, saya pakai weekly biar teman-teman bisa lihat. Nah, Indi. Oke, apa posisi Indi saat ini? Posisi Indi adalah LPS ya. Yang kita mau cari itu adalah posisi Indi. Ini weekly ya. Oke, ini posisi Indi. Kita mau cari LPS-nya. Ya, lihat ya. Ini adalah daerah base. Kalau lihat trendline pertamanya itu sudah break di sini. Ya, itu pertama. Kemudian habis itu keduanya. Keduanya menunggu ya. Iya, benar ya. Atau, oh, sebenarnya udah mulai break. Oke, balik ke daily dulu. Nah, teman-teman lihat ya. Ini pertama. Kemudian habis itu yang kedua. Harusnya udah mulai break ya. Oke, ini adalah konfirmasi springnya kita. Ini konfirmasi springnya kita. Nah, kemudian habis itu next, dia mengkonfirmasi LPS sebenarnya di daerah situ. Ya, kita mau tunggu dia break. Ya, dia break. Ini harusnya hari ini break ya, tapi nggak jadi ya. Ya, benar ya. Itu nggak jadi ya. Nah, kalau dia nggak jadi, ya udah teman-teman tinggal confirm aja. Ini harusnya teman-teman udah di dalamnya. Kalau gue mau beli lagi, kan kita mau lihat ya. Sebentar. Nih, kan gue mau lihat nih. Daerah diskonnya di mana lagi? Ya, saya buang lagi nih. Ya, lu pasti akan lihat dari sini kan? Kenapa dari situ? Nah, kita lihat ya. Nah, ya, ini adalah 61,8 dari situ. Kemudian habis itu di situ ada rally base rally. Jadi ada confluence ya. Jadi nggak cuma sekedar, oh ini golden ratio, buta-buta golden ratio melulu gitu kan. Tidak seperti itu. Setiap indikator itu selalu harus ada konfirmasi indikator lainnya atau ada konfirmasi price action lainnya gitu kan. Nah, jadi makanya kalau teman-teman lihat, oh ini adalah golden ratio-nya 61,8. Kalau mau lihat harga murahnya, berarti kan dia akan turun ke 1285. Bagaimana kalau dia nggak turun? Ya sudah, dia akan ngebest di situ kan. Nah, ini kebetulan dia ngambil pilihan mungkin best. Ya, nggak turun. Nah, kalau dia nggak turun, ya lu cari confluence yang lain untuk masuk. Ini kebetulan ada trendline. Ini trendline kedua, dan itu adalah konfirmasi LPS-nya. Ya, hari ini ngebreak nggak? Nggak jadi. Ya, nggak jadi. Ya, dia masih di daerah situ, jadi ya udah. Cuman kalau mau lihat break lebih aman daerah sini. Berapa nih? 1670. Tapi kalau lu udah punya barang, ya sudah ikut aja udah. Ini kan dulu kita ambil daerah mana ya? Saya lupa. Ya karena saya udah keluar di sini. Saya ada dua kan. Ya kita ada Indi, ada Dewa kan. Ya kebetulan saya ambil Dewa. Jadi Indinya saya lepas. Ya biar kita bisa ke sektor yang lain. Kan nggak mungkin semuanya dalam satu sektor kan. Kan nggak boleh kan.
semua telur ditaruh dalam satu keranjang kan. Jadi makanya saya cari sektor yang lain. Siapa tahu ada yang bagus. Ya kebetulan ada yang bagus, makanya saya pindah. Kayak ini ya teman-teman lihat ya. Kalau Indi ya udah. Kalau lu udah punya barang, lu tinggal pegang. Kalau lu belum punya barang, saya mungkin akan jauh lebih sarankan teman-teman masuk kalau udah konfirmasi break trend line atau break resistance 1670. Ya kalau lu mau lebih konfirmasi lagi, ya tunggu break 1800. 1800 mungkin nanti dia akan ada SOS lagi. Ya takutnya lu orang nggak sabaran kan. Ya lebih baik tunggu SOS-nya. Tapi kalau mau dapat harga-harga murah ya di bawah sini lah. Oke, ya ini kurang lebih ya untuk saham-saham minyak. Jadi jangan lupa lu konfirmasi dulu. Ingat ya, kita konfirmasi. Yang lain-lain semua udah confirm nih. eh sorry, produksi harga minyak ya. Itu udah mulai terbatas. Memang udah dipotong-potong. Udah. Ketegangan geopolitik ya triggernya ya itulah tadi ya perang Israel sama Iran ya mungkin kalau dia meluas mungkin akan jauh lebih seru. Ya, tapi ya kita nggak berharap itu ya perangnya itu kalau lama ya, bukan seru di daerah situ ya. Maksudnya seru dalam pergerakan harganya. Kalau ada pelemahan US dollar, ya memang sekarang lagi melemah US dollarnya. Kemudian spekulan, ini spekulan susah lah ngomong lah, ya. Tapi ya kita memang tahu bahwa spekulatifnya memang tinggi sekali. Ya kayak teman-teman lihat ya, memang ada peningkatan pada harga minyak yang nampung minyak juga banyak. Saya yakin banget Singapura pasti udah antisipasi. Kalau ini confirm, dia pasti udah apa beli banyak-banyak. Ya beli banyak-banyak. Kenapa? Karena dia punya eh, konsumen konsumen tetap kok. Ya konsumen tetap kebutuhannya tinggi yaitu Indonesia. Ya, nah yang kita mau tunggu itu selanjutnya adalah ini permintaan global yang mulai meninggi. Nah, permintaan ini baru bisa meninggi kalau demands untuk ini ya, perang dagang mulai selesai. Gongnya itu pasti adalah penurunan suku bunga. Gongnya itu di situ. Ya, kalau penurunan suku bunga mulai terjadi, ya udah teman-teman akan mulai lihat pergerakan itu mulai akan ada, seenggaknya optimisme akan mulai keluar. Nah, kita tinggal ikutin dengan data-data PMI. Ya PMI berarti data-data apa untuk pabrik-pabrik industri-industri mulai bergerak ya itu berarti penyebab lonjakan harga pada minyak itu sudah mulai terpenuhi ya terutama adalah permintaan itulah karena permintaan ini akan membuat pergerakannya itu lebih stabil dibandingkan dengan yang lain-lain kayak ketegangan geopolitik dan lain sebagainya itu tidak terlalu dominan banget kenapa karena masih ada Venezuela masih ada US masih ada Rusia ya negara-negara lain itu masih banyak selain di Timur Tengah untuk mencari substitusi untuk apa minyak ya selain daerah situ. Oke. Ya, oh ya, sebelum saya tutup ya, teman-teman ini saya cuma mau ngulangi lagi mengenai coaching class ya. Ini adalah di Agustus. Em, buat alumni tinggal receipt ya alumni-alumni yang tanya ini kan masih masih satu coaching kelas juga cuma memang sistemnya yang kita ganti ya kalau sebelumnya itu adalah coaching kelas itu saya live nah sekarang adalah pembelajarannya itu melalui video e-course jadi video-video e-course itu ya teman-teman tonton kemudian kita nanti akan ada pendalaman terhadap materinya itu setiap hari Sabtu ya setiap hari Sabtu. Jadi misalnya contoh kayak hari Sabtu minggu pertama, ya berarti kan tetap ini ya, tetap dalam kurikulum itu ya kita akan dalamin soal katalis, fundamental, risk management. Jadi ini lu belajar dari situ, lu putar-putar ulang. Jadi tidak ada ini ya, kok gua nggak paham di sini dan lain sebagainya. Ya udah, ya ini akan kita bahas di dalam Zoom. Ya Zoom itu setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 sampai jam 1. Ini harusnya foto gua. Ini harusnya foto gua. Tapi eh, apa em, apa dibikin cakep banget oleh ChatGPT. Ya, tadinya kan ya saya malas untuk foto-foto lagi ya. Oke? Udah, itu jangan ditanya, Pak. Pokoknya udah terlalu keren lah. Nanti saya mau ganti itu foto ya. Oke, nah untuk libetnya kita akan ada sampai tanggal 30 Juni ya, itu 6,6 buat teman-teman yang sudah pernah daftar. Oh ya beda banget, udah pokoknya udah keren banget.
ya. Padahal yang saya mau tarik itu adalah kerut-kerutnya itu, ya. Tapi dibikin kayak gitu. Ya udahlah saya pakai dulu lah ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah daftar e-course, ya teman-teman tinggal bayar sisanya untuk join di join di coachingnya ya. Nah ini sama kayak coaching-coaching sebelumnya, teman-teman ya otomatis yang akan akan tergabung di dalam grup alumni ya. Terus dari grup alumni terserah teman-teman mau diskusi segala macam itu kan kita udah satu ini kan satu satu sistem dari situ. Next habis itu lu mau receipt kalau nanti ada ini ada coaching kelas lagi ya lu tinggal receipt aja itu udah free kau ya. Nah, kemudian habis itu yang tanya kopdar, kita akan adain kopdar itu tanggal 12 Juli. 12 Juli 2005, tempatnya sama. Tempatnya sama, harganya sama. Pokoknya kalau dia belum naikin harga, berarti harganya sama. Ya kalau hotelnya tambah terkenal, ya udah berarti kan mungkin saja dia akan naikin harga. Tapi ya moga-moga tidak, harganya tetap sama. Terus materi yang akan kita bahas itu adalah materi yang berkaitan dengan 90 Days Challenge. Ya saya mungkin akan lebih membahas tentang projections. Ya teman-teman mungkin akan lihat soal support resisten, kemudian habis itu struktur, market struktur, ya kemudian habis itu supply dan demand. Ya itu mungkin kita akan bahas di daerah situ ya agar seenggaknya lu punya pegangan gitu. Gua kan soalnya banyak yang DM saya nggak bisa jawab satu-satu karena itu berhubungan dengan em, materi teknikal. Materi teknikal kalau dijelasin dengan kata-kata agak repot ya. Support dan resisten gampang sih sebenarnya kalau kalau teman-teman udah sering mendengar terus habis itu bagaimana cara gambar ya kan. Lu lihat aja puncak-puncak lembah-lembah. Lu nggak bisa pakai lancat, ya kan? Tapi kalau dijelasin dengan kata-kata, ya memang agak-agak agak-agak mungkin mereka nangkapnya juga pasti akan beda. Itu ya. Jadi ya udah kita coba daerah situ. Ya, selalu setiap kopdar kita saya selalu isi dengan itu. Jadi nggak cuma cicet 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 gitu doang ya. Oke, ya itu kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman udah confirm semua ini termasuk dalam teknikalnya udah confirm habis itu baru ikut. Ya, jangan ini belum confirm berarti kan lu faktornya emosional bukan teknikal. Ya, jadi pastikan itu. Oke? Oke ya teman-teman ya. Ini buat yang belum kejawab nanti hari Rabu aja ya. Rabu buat ini ya. Teman-teman tanya lagi. Oke? Ya, ini sementara untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Ini kan dadakan doang ya. Ya, tapi seenggaknya teman-teman paham ya. Jadi nggak, oh ini apakah gua harus langsung masuk dan lain sebagainya. Enggak, ini masih ada syarat ketentuannya di dari situ. Jadi lu tangkap dulu itu, dapat dulu itu, ya mungkin skenario kalau sampai skenario kita benar disetujui oleh market, sama ya. Jadi kita akan market discount everything. Ya, kita akan mulai price in untuk hal itu. Ya, tapi kalau misalnya, oh ternyata enggak, nih sebentar lagi selesai nih, tidak ada ketegangan geopolitik yang akan berlanjut lama, ya udah lu lupakan aja ini, gitu. Tapi kalau dia berlanjut, nah ini yang kita mau siap-siap. Oke, ya, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu hari Rabu ya. Oke, God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.